Oke, kita mulai aja kelasnya biar tidak terlalu malam nanti selesainya. Sebetulnya malam hari ini saya mau adakan itu sih, tes, tapi jumlahnya sedikit banget. Jadi nanti tesnya tertulis aja. Maksudnya dibawa pulang, dikerjakan di rumah aja. Oke, sebetulnya ini materi ini lanjutan ya dari materi yang sebelumnya. Oh ya maaf, saya belum sempat posting video yang pertemuan sebelumnya karena kan kemarin itu saya ngerekamnya pakai HP. Mungkin karena rekamnya pakai HP jadi format videonya itu beda. Nah, waktu saya mau upload di YouTube nggak bisa gitu ya, karena alasannya formatnya nggak bisa. Jadi intinya saya harus mengganti formatnya dulu. Nah, kebetulan saya nggak punya softwarenya itu untuk ganti, tapi ya nanti saya cari lah ya. Oke, malam hari ini kita akan lanjutkan materi ini aja ya. Inspirational words and tips ya. Jadi ada yang tahu nggak artinya apa? Inspirational words. Inspirational, kira-kira apa artinya inspirational? Ada yang tahu nggak artinya apa? What is the meaning of? Hah? Oh, itu world bukan word. Words ini lain ya. Kalau dunia WO ya. Caranya gimana ya kalau mau nulis ya begini? Oh. Jadi kalau dunia itu WO, susah juga ya. Ya, betul ya. Jadi inspirational itu inspirasi itu loh Mbak ya, inspirasi. Nah, tahu ya, arti inspirasi tahu ya. Jadi apa? Word itu words bukan world. Kalau words itu artinya kata-kata ya. Kata-kata yang memberikan inspirasi, kurang lebih artinya seperti itu. Nah, kalau Mbak Rini sama Mbak Nuri punya nggak nih inspirational words dalam hidup? Kata-kata yang sekarang bisa lihat itu ya, yang nggak bisa, harusnya gini berarti. Oke, gini. Jadi tadi world ya, lain Mbak. Kalau dunia itu ada L-nya. Ya, world ya. Kalau itu kata-kata. Word itu kata. Kalau ada di belakang berarti kata banyak, katanya banyak ya. Oke. Nah, berikutnya ini ngulang aja ini. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai beberapa vocab kan ya. Masih ingat nggak apa itu suggestions? Sugesti ya, saran. Betul, berarti masih ingat. Bagus ya. Terus masih ingat nggak artinya?
suppose itu yang nomor 2 itu. Bukan suppose ya bacanya ya, supposed. Suppose ya, bukan suppose. Masih ingat artinya apa? Suppose. Tak kira. Tak kira. Saya pikir gitu. I suppose itu jadi saya pikir. Apa? Ya kayak I think gitu. Bear cubs. Bear itu kan teddy bear itu kan. Anak beruang. Kok panda beruang. Terus definitely apa sih? Definitely. Oh bukan. Definitely itu artinya dengan pasti, ya kan? Ini sebetulnya hampir sama dengan ya oke. Terus visible. Tuh, masih ingat bagus. Jadi pokoknya kalau ada yang kata-kata vision itu berarti terkait dengan mata ya. Makanya ada obat apa? Vision ya, vision. Atau Indovision kan itu TV ya. TV itu kan dilihat. Lalu expensive. Terus generous. What is generous? Ayo, masih ingat gak generous itu apa? Murah atau dermawan? Loh, generous kok. Sekarang udah sampai nomor 7. Nah, kalau mahal itu expensive. Nah, kalau murah apa? Hah? Ya, cheap. Atau not expensive. Ya kan? Not expensive kan mahal kan murah. Surgery apa? Surgery. Ya, operasi atau bedah ya. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, saya mau tanya nih, ada nggak yang punya pengalaman di bedah itu? Is there anyone here has got a surgery experience? Yeah. Is there anyone here has got any surgery experience? Artinya berarti apakah ada salah satu di sini yang pernah mempunyai pengalaman tentang operasi atau bedah? Ada nggak? Is there anyone here has got any surgery experience? Oh ya, itu bedah itu. Ih, gimana Mbak ceritanya? Serem pasti ya. Itu kejadiannya kapan, Mbak? Oh, janinnya diambil atau apa? Direkam pasti. Ya nggak apa-apa lah. Tapi cerita ya nggak. Oh ya udah kalau nggak mau cerita ya nggak usah cerita. Oh tapi serem juga. Kalau saya itu ada pengalaman dulu bedah plastik ya, operasi plastik. Jadi dulu waktu umur berapa ya, 5 tahun kalau nggak salah ingat. Itu saya itu kan main di luar. Anda ingat nggak dulu waktu zamannya Pak Presiden Soeharto? Itu kan kampung-kampung
depan rumahnya itu kan harus dipasangi apa lampu yang cagak itu loh. Ingat nggak dulu waktu itu kan jadi warnanya putih semua itu masih ingat nggak? Yang tiang lampu. Nah itu kan dulu oh, nggak mungkin toh yo. Mbak umur berapa? Mbak umur masa nggak? Ya, belum lahir nggak mungkin lah. Oke. Jadi itu kan dulu ada aturan suruh masang apa lampu di depan rumah gitu kan. Nah itu main di luar. Nah, kebetulan waktu itu tiang itu lagi bermasalah gitu kan lampunya kan. Nah waktu itu pas hujan-hujan juga kan. Nah habis itu saya namanya anak kecil nggak tahu megang itu tiangnya listrik itu kalau nggak salah ingat itu daya listrik di rumah saya itu 9.000 jadi sangat tinggi sekali itu rumah saya dulu yang dulu gede soalnya saya kepegang tangan saya terbakar itu tangan saya terbakar eh, terus sampai apa jadi tangan itu jadi apa nempel semua gitu. Kan terbakar ya jadi terbakar terus jadi nempel semua lah jadi dulu jari saya itu nggak bisa dibuka ya umur 5 tahun Anda bayangkan ya umur 5 tahun Eh, jadi itu kejadiannya tuh kayak apa musibahnya berurutan gitu ya dari papa saya meninggal gitu kan setelah papa saya meninggal kakak saya yang nomor 2 itu kecelakaan baru setelah itu saya kena stroke ini kan tangan saya nah akhirnya harus dioperasi plastik gitu jadi tangan saya ini plastik ini so that's my experience ya for surgery experience jadi mengerikan berarti ini saya sudah 3 kali operasi plastik itu tapi sekarang sih bisa dibuka kalau dulu nggak bisa dibuka nah itu mungkin sedikit juga saya cerita apa ya tentang apa ya pengorbanan mamah gitu ya jadi Anda bisa bayangkan orang tua tunggal ya soalnya kan papa sudah nggak ada gitu kan terus ya menanggung musibah gitu kan beruntutan saya diceritain sama kakak saya gini dulu mama waktu kamu kena stroke itu dioperasi itu mamamu nangis terus gitu ya di rumah sakit nangis terus nungguin kamu sehari-harian nangis gitu ya udah nggak mau cerita lagi deh saya jadi nangis nanti oke anyway kalau Mbak Rini ada nggak cerita nih tentang apa pengalaman waktu bedah itu ada nggak oh nggak ada oh sampai patah terus Mm-mm. Terus oh di dokter itu ya siapa dokter siapa Untung siapa dokternya itu terkenal itu Mbak kok tahu juga kok tahu aja sih itu dokter di Solo itu terus Mm-mm. Mm. Oh, oh, itu berapa tahun yang lalu, Mbak? Oh, ya enggak gitu lama. 2 tahun ya. Habis berapa itu, Mbak? Operasi kayak gitu. Heeh, heeh. Ruangan ya, kamarnya.
hari itu 4 jutaan. Hmm. Ini saya cerita dulu sebelum nanti saya lupa. Jadi gini, Mbak ini kan di sini masih kerja ya, masih produktif. Nah, tapi yang Mbak Rini lakukan itu sudah benar. Ikut asuransi. BPJS pun nggak apa-apa. Ya, ikutlah asuransi, saya ingetin. Ya, bukan ingetin maksudnya, saya memberikan masukan aja sih. Anda kan sekarang masih kerja, Anda ada penghasilan, sisihkan sedikit untuk ikut asuransi. Ya. Oh, tuh, benar sekali. Nah, betul sekali. Nah, Mbak Nuri udah ikut asuransi belum? Entah BPJS, entah apa, Bumi Putra. Nah, Mbak ikutlah ya. Ah, ini benar sekali yang dilakukan Mbak Rini, pintar ya. Jadi saya selalu bilang ke murid-murid, ke mahasiswa saya, Anda ini kan di sini masih bisa kerja. Sisihkanlah sedikit untuk ikut asuransi. Ini kebetulan saya promosi sekalian. Saya kebetulan juga ikut prudensial. Ada yang tahu nggak prudensial? Nggak tahu ya, oke. Oh, pernah dengar ya. Jadi kebetulan saya itu nasabah juga yang jualan, agentnya. Ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya itu 2 tahun lalu ya, kena tipes. 3 hari 7 juta. Nggak bayar saya. Jadi saya mondok 3 hari, itu habisnya 7 juta, tapi saya nggak bayar karena saya sudah ikut asuransi itu kan. Terus setahun lalu atau ya setahun yang lalu berarti, saya juga sakit tipes lagi, kumat. 3 hari 5 juta, nggak bayar juga. Ya, jadi saya merasa dapat apa ya, manfaat lah. Ya ikut asuransi. Ya nggak kebayang kalau sakit terus nggak punya uang untuk apa, berobat, ataupun pas sakit kita punya uang tapi kan yo eman ya, benar ya, untuk apa, membayar biaya kan yo eman kan kalau kita punya uang itu kan. Nah, jadi ada baiknya Mbak sisihkan sedikit lah, nggak harus ikut prudensial, BPJS pun juga nggak apa-apa gitu kan, pokoknya asuransi apa bisa. Nah, kan kalau di prudensial itu enaknya gini Mbak, kita nggak cuman apa istilahnya nabung ya, jadi kita nabung tapi kalau pas sakit dibiayai. Jadi kalau kita nabung kan artinya kita bisa ambil uang kan ya, kalau kita nabung kan kita bisa ambil uangnya sama gitu. Kalau di prudensial itu kita nabung, kalau sakit dibiayai ya. Mungkin gambarannya kayak gini loh, kita nabung di BCA atau BRI gitu kan, tapi ketika kita sakit, bank BRI atau BCA itu membiayai kita gitu loh. Nah terus kalau kita butuh uang, kita juga bisa ambil uang itu, bahkan uangnya itu bisa apa ya, berbunga karena diinvestasikan. Nah itu bedanya antara prudensial dengan BPJS ya. Itu bagus. Kalau saya pribadi sih ikut ya, per bulan saya nabung 500. Saya kalau nabung 500 nanti waktu saya usia sekitar 60 tahun itu saya bisa dapat 2-3 M. Nah saya pikiran kan kalau pada saat saya usia tua dengan uang sejumlah itu kan bisa untuk apa ya, jaga-jaga gitu kan. Mbak tahu nggak, di dunia ini ada 3 hal yang pasti terjadi. Tahu nggak? There are 3 things that must happen. Jadi ada 3 hal yang harus ya, must itu harus ya, atau have to be happen, yang harus terjadi. Yang pertama itu adalah menjadi tua. Bener nggak? Ada nggak orang yang nggak jadi tua? Nggak ada kan ya? Jadi tua. Nah biasa kalau tua tuh kan sakit, terus habis sakit apa? Meninggal. Jadi 3 hal ini kan pasti. Nah kalau kita ikut asuransi ya, asuransi apa aja?
Sebetulnya kita membeli tiga hal yang pasti terjadi ini. Kan kalau kita sakit, kita kan butuh biaya. Nah, kalau kita ikut asuransi, kita dibiayai. Nah, kalau mati pun juga dapat santunan. Ini saya kalau misalnya terbang gitu ya, kemana lah, ke Vietnam, kemana Hong Kong atau ke Jepang. Saya nanti mau berangkat ke Jepang lagi. eh saya mikir gini, aku naik numpak pesawat ya toh, pesawatnya tiba mati suge. Yang suge mamah ya. Maksudnya ahli waris gitu kan. Karena dapatnya gede. Jadi kalau nggak ikut asuransi kan kita ada apa-apa ya dipanggil Tuhan, ya kan, dipanggil Tuhan, ya udah nyawa kita nggak berharga kan gitu kan ya. Tapi kalau saya ikut asuransi mati ya toh, ya paling ora saya bisa memberikan apa ya, tanda jasa terima kasih lah buat orang tua, buat mama saya terutama ya. Jadi saya mikirnya simpel gitulah. Karena ya namanya orang kan ya nggak ngerti ya Mbak kapan dipanggil Tuhan kan. Ya bisa jadi setelah ini saya dipanggil Tuhan kan ya. Nah paling enggak ketika saya dipanggil Tuhan, saya bisa kasih sesuatu buat buat siapa ya, buat orang tua gitu kan, buat keluarga. Lumayan dapatnya sampai 1 M ya kan. Nah itu Mbak Ika itu karena itu ya, Mbak Ika masuk kelas tapi lupa dipencet yang apa connect gitu loh. Jadi cuman bisa lihat chattingannya. Coba dibilang ke Mbak Ika suruh mencet yang apa, ada gambar fontnya itu loh. Kan ada tuh gambar font itu kan. Nah itu jangan lupa dipencet. Kalau nggak dipencet nggak bisa. Iya betul. Ya. Tanya ya silakan. Ya. Tergantung Mbak. Kalau anak ya ada kakak. Tapi kalau kayak Mbak nggak perlu ada kakak. Kan sudah dewasa. Mm, 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 oh, enggak Mbak. Salah itu. Salah itu. Kalau nggak harus satu keluarga dong. Kalau misal yang ada di Indo siapa dimasukkan aja dulu. Nanti Mbak Mbak nyusul gitu Mbak. Di prudensial sih nggak butuh. Kalau butuhnya kalau anak pun nggak butuh, butuhnya akte aja ya. Jadi nggak perlu itu Mbak. Coba ditanyakan lagi ke mana, ke petugasnya gitu kan. Karena ini saya cerita dikit juga ya. BPJS itu bagus nggak? Ya dikatakan bagus ya bagus, enggak ya enggak gitu. Karena apa? Karena gini loh, ini pengalaman dari tante saya. Jadi dia punya BPJS kan, dan prudensial ya. Nah terus dia pingin coba-coba pakai BPJS gitu kan, sakit dia ke rumah sakit bawa BPJS, tahu nggak? Dia nggak dikasih kamar. Karena apa? Karena kalau BPJS, rumah sakit terima BPJS itu pemerintah itu bayarnya itu lama mbak. Jadi bayarnya lama gitu loh, rumah sakit dibayarnya lama. Nah akhirnya gak malas gitu kan. Nah akhirnya mau minta kamar itu nggak dikasih, sampai harus om saya itu gebrak meja baru dikasih kamar. Nah itu BPJS. Terus gini, jadi biasa kalau yang datang pakai BPJS itu dikasih kamar yang VIP, yang kelasnya mahal. Waktu dulu Mbak Rini juga nggak dikasih kelas berapa itu kamarnya? Nah, kenapa alasannya kelas satu? Betul. Heeh, betul.
Iya memang, tapi sengaja itu loh. Sengaja. Jadi gini, datang kan bawa BPJS, kalau mau minta kelas yang murah ya, yang kelas 3 gitu, nggak dikasih. Oh maaf, adanya kelas yang VIP, yang paling bagus, yang paling mahal. Karena apa? Karena rumah sakit kan kalau apa kamar kan bayar sendiri kan, jadi dapat selisih untung gitulah istilahnya. Benar memang benar waktu saya sakit kemarin itu ya, yang tahun lalu, saya itu malah nggak saya mau ke VIP kan, yang kelas pertama itu kan, yang satu kamar satu orang, habis semuanya. Saya dikasih kelas yang kelas 2 atau kelas 3 itu ya, jadi yang sekamar dua orang. Tapi anehnya yang sekamar dua orang itu cuma saya aja yang tinggal. Nah itu ternyata permainan dari pihak rumah sakit gitu loh, supaya dia dapat duit kan. Kalau misalnya kelas yang BPJS itu dikasih kelas yang murah, pasien itu nggak keluar duit nombok gitu loh, kan tetap harus nombok itu kalau BPJS ya. Nah akhirnya dipaksa supaya yang kelas yang miskin itu, yang maksudnya yang BPJS sorry, yang ikut BPJS itu disuruh disuruh masuk kelas yang mahal supaya tetap terima duit gitu loh. Nah itu kayak gitu ceritanya, tapi nggak apa-apa aja BPJS ya. Aja BPJS. Oh gitu Mbak, gini kita belajar aja dari Taiwan lah. Di Taiwan ada nggak yang nggak punya Chainpad? Iya, karena orang Taiwan tuh pintar. Karena apa? Biaya berobat itu nggak mungkin yang namanya turun harga. Pasti naik, 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 naik terus. Nah, kalau ada Cienpo, itu tujuannya untuk mengantisipasi itu loh. Jadi ketika ada biaya berobatnya mahal itu bisa tercover, bisa ditutupi. Nah, itu pemerintahnya jos ya. Harusnya kita belajar, kita yang sudah sampai harusnya bisa menerapkan yang sama itu kan. Makanya saya wanti-wanti ke murid-murid, ke mahasiswa, Mbak ikut asuransi. Bukan nggak harus prudensial, tapi ya apalah, pokoknya ikut gitu ya. Kalau ikut prudensial seneng gitu kan, jadi saya dapat komisi. Kalau nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa lebih baik ke depannya gitu loh. Ya. Oh ya pasti. Wah, normal lagi ya. Hmm. Oh lebih lama ya. Oh ya bisa jadi seperti itu. Jadi kasusnya kayak BPJS ya Mbak ya. Ya kayak BPJS kan kasusnya kan. Ini Mbak Ika ini gimana ini? Soalnya Mbak Ika itu nggak dipencet. Soalnya nggak dipencet yang itu kan call, jadi nggak bisa nyambung kelas. Nah gimana saya mau ngajari? Oh iya iya silakan Mbak, nggak apa-apa diajar. Heeh. Jadi apa tadi Mbak sampai mana ngomongnya? Saya lupa. Oh ya, eh, oh ya, betul. Jadi kasusnya kayak BPJS kan Mbak ya. BPJS kan gitu, kalau pelayanannya nggak paling super gitu loh. Ya. Pelayanannya dikasih yang murah ya karena memang murah gitu kan. Oh ya, setahu saya Cienpo itu juga macam-macam loh. Ya. Cienpo itu ada yang murah, sedang, sama yang paling mahal itu ada. Nah mungkin laupannya Mbak Nuri ya tadi ya yang cerita itu mungkin ambilnya yang murah. Jadi dia pelayanannya yang yang nggak mahal. Jadi kan lama sampai 6 bulan. Tapi kalau yang bayarnya yang mahal ya sebulan sembuh itu.
Ya bener dong. Apa ono rego ono rupa kan ya. Ono rego ono rupa. Oke. Nah, itu sedikit ya tentang apa pengalaman saya waktu sakit, waktu pembedahan itu. Kemarin juga apa kakak saya yang nomor 1 itu 2 atau 3 tahun yang lalu suaminya meninggal. Waktu sebelum suaminya meninggal itu disuruh ikut asuransi itu nggak mau, ditawari nggak mau. Eh, Merasa apa masih sehat gitu loh, umur panjang gitu. Ternyata nggak dipanggil Tuhan, umurnya masih 40 berapa gitu. Eh, Dipanggil Tuhan kan, ya akhirnya nggak dapat apa-apa gitu kan. Seandainya ikut ya lumayan kan, bisa dapat apa uang santunan. Padahal itu anak kakak saya itu masih kuliah sama masih SMP. Jadi kan itu masih butuh biaya banyak. Dan tapi setelah itu kakak saya itu dia mau ikut asuransi. Setelah suaminya meninggal dia mau ikut asuransi dan benar 1 tahun kemudian dia divonis kanker apa di tenggorokan itu ada kayak benjolan gitu loh ya. Nah untung keluar duitnya, dapat berapa kemarin 30 juta atau berapa, jadi lumayan ya bisa untuk bantu apa operasi. Nah, jadi namanya orang mati. Hah? Siapa? Oh, belum saya anak anjing. Saya punya anak anjing. Nah tadi Mbak belum dengar ya cerita saya itu ya. Jadi kakak saya nomor 1 itu 3 tahun yang lalu suaminya meninggal kan. Nah sebelum meninggal itu ditawari prudensial ya, itu ditawari asuransi itu nggak mau terus itu. Rumongsone urip terus itu kan. Bener. Dia masih umur 42 meninggal. Meninggalnya tuh apa ya aneh banget. Badminton ya. Badminton ler geletak dah nggak ada. Sampai temannya itu gitu kan. Oh, bar main badminton terus linggo ngombe geletak sudah nggak ada. Mati ini cuma ya sehat-sehat aja. Selama sebelum meninggal itu ya nggak apa gitu loh. Cuma habis badminton, duduk, minum, geletak, dan sudah dipanggil Tuhan. Umurnya masih 42. Nah seandainya waktu itu kan dia mau ikut asuransi kan lumayan, dia dapat santunan kan. Uangnya bisa untuk apa? Untuk anak-anaknya kan, anak-anaknya masih kuliah, masih sekolah semua. Anaknya untuk 2 aja sih, nggak banyak. Tapi tetap butuh dana kan. Nah terus 1 tahun berikutnya kakak saya itu yang cewek ya, kakak saya itu divonis kena kanker. Harus dia apa kanker tiroid itu loh, pernah dengar nggak kanker tiroid itu? Nah, terus karena berhubung dia belajar dari pengalaman suaminya gitu yang disuruh ikut asuransi nggak mau, akhirnya dia ikut juga kan, ditawari ikut. Kemarin waktu operasi dapat dananya keluar, lumayan bisa buat bantu kan untuk itu. Ya intinya untuk Mbak Nuri, Mbak Rini atau mungkin nanti teman-teman yang lain, Anda masih kerja, sisihkanlah dikit ya. Berapa gitu. Kalau BPJS kalau nggak salah ada yang sampai 25.000 tok ya Mbak ya. Nggak tahu berapa. Dengar-dengar 25.000 bisa. Ya ikutlah 25.000 tuh atau yang paling dek. Nah, sudah apa-apa. Heeh. Nah, udah ikutlah 75 itu. 75 ki yo 200 enti yo. Dah bayar 10 tahun. Ya kan? Nah, itu kan lumayan kan. Coba kalau itu Mbak Rini itu waktu itu nggak ikut apa BPJS kan kena banyak itu ya Mbak ya.
exam sostek gitu. Terus BPJS. Oh iya, iya, iya. BPJS toh Mbak, BPJS. BPJS. Ya, ya itu bagus lah Mbak. Jadi apa ya? Anda persiapkan, memang kita nggak pingin apa ya, sakit tuh nggak, ya ora pingin ya toh. Meninggal ya ora pingin kan, pinginnya ya usianya panjang. Tapi ya namanya orang kan nggak tahu. Ya kita sedia payung sebelum hujan lah, intinya seperti itu. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, ada nggak yang tahu bahasa Inggrisnya asuransi apa? Pintar ya, insurance. Ya, insurance itu asuransi. Terus kalau misalnya eh, kan kalau kita punya asuransi itu kan artinya kita punya kontrak itu kan, kontrak asuransi kan. Ada nggak yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Kalau bahasa Indonesianya polis gitu kan, polis. Jadi polis itu kontrak ya, kontrak asuransi itu namanya polis. Ya, kontrak asuransi itu namanya polis. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, bahasa Inggrisnya adalah policy. Ya, policy itu bahasa Inggris dari polis. Jadi kalau Mbak punya kerjasama dengan asuransi, ya kontrak kerjasama, ikut jadi nasabah, artinya Mbak punya policy. Ya, policy. Terus kalau uang yang kita setorkan gitu kan, yang kita serahkan ke pihak asuransi itu namanya apa? Kalau Indonesia sih bilangnya premi ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya premium, kayak bensin ya, premium. Premium, bacanya premium, tulisannya premium, premium ya. Jadi uang yang kita serahkan untuk bayar asuransi kita sebutnya premium. Ya, insurance, policy, premium. Ingat-ingat ya. Jadi nanti kalau lopannya ngomong Chong Ingguan ya, policy, policy. Tapi policy itu artinya banyak banyak ya. Bukan cuman artinya ini ya, kontrak asuransi, tapi artinya juga policy itu artinya aturan. Ya, kebijakan, kebijakan. Jadi policy itu artinya banyak. Bisa juga artinya apa tadi? Kebijakan atau aturan, peraturan. Beberapa hari ini saya flu, aduh nggak sembuh-sembuh, giginya sakit lagi. Oke, ini kita belajar beberapa istilah dalam asuransi ya. Terus kalau misalnya kita ikut asuransi, kita kan jadi namanya nasabah kan ya. Ya kan, nasabah kan. Bahasa Inggrisnya nasabah tahu apa? Klien. Kan Indonesia juga sering ngomong gitu kan. Aku tak ketemu klienku sih, gitu. Pernah dengar nggak orang ngomong kayak gitu? Kan nggak tahu sih, aku tak mau ketemu klienku sih, gitu. Klien itu artinya nasabah. Nah, bukan, lain. Kalau customer itu orang yang melayani malahan. Sorry, bener-bener. Bener-bener, customer, sorry, pelanggan. Pelanggan ya, pelanggan. Beda nggak ya sama nasabah itu? Sama nggak pelanggan dengan agak berbeda sedikit, tapi kedua-duanya sama, artinya membeli ya, ya kan, pembeli artinya sama, pembeli. Tapi kalau nasabah itu untuk apa ya, untuk produk-produk jasa lah mungkin ya, kayak produk bank gitu kan, itu klien. Tapi kalau yang pelanggan, customer itu apa ya, barang-barang apa ya, enggak juga, semua juga bisa kita sebutnya customer.
Jadi customer itu pelanggan, kalau nasabah itu klien. Oke. Oke, kita lanjutkan ke ini ya, ke berikutnya, ke inspirational words-nya. Oke, siapa mau baca? Aha. Itu dreamnya ada S-nya, Mbak. Aha. Bukan make, tapi make. Nah, tuh ya. Aha. Ya, itu. Nothing, ya. Bukan nothing, tapi not. Nah, tuh ya. Artinya apa coba? Artinya apa coba? What is the meaning of words? Artinya apa? Dreams. Dreams itu apa? Impian atau mimpi gitu kan. Make things happen. Make things happen. Make itu apa? Make. Make, jangan making love ya. Kalau making love itu bercinta. Atau make love ya. Make love itu bercinta ya. Jadi make itu artinya membuat. Membuat. Membuat atau melakukan juga bisa ya. Jadi impian itu membuat sesuatu menjadi kenyataan. Happen itu kan terjadi. Jadi impian itu membuat sesuatu itu terjadi. Bukan gitu. Mimpi ya gini loh, artinya mimpi membuat sesuatu menjadi kenyataan. Nothing is impossible as long as you believe. Nothing itu artinya apa? Tidak ada hal impossible. Mustahil as long as you believe. Jika kamu believe itu. Coba diulangi diulangi artinya lengkap gimana? Impian membuat sesuatu menjadi kenyataan, ya kan? Tidak ada yang mustahil jika kamu percaya. Nah itu. Jadi impian itu sangat penting ya. Terus berikutnya, siapa yang mau baca? Yuk, siapa mau baca? You have. Siapa yang mau baca? Mbak. Baca siapa sih, Mbak? Aha. Aha. You have to dream hard. Artinya apa? Nah, ini kalau have to nggak ada to-nya, itu artinya mempunyai, betul. Tapi kalau have ada to-nya itu artinya lain. Ya. Artinya diingat-ingat ya. Jadi kalau have to ya nggak ada to-nya ya, have itu artinya mempunyai. Tapi kalau ada to-nya, have to itu artinya harus. Ya, jadi kamu harus dream hard. Kamu harus bermimpi dengan sangat keras. Maksudnya sungguh-sungguh gitu loh. Kamu harus bermimpi sungguh-sungguh. Terus bawahnya
Oke, wish big artinya berharaplah dengan apa ya, gede gitu ya. Maksudnya sangatlah berharap. Dan chase after itu kejarlah. Chase after itu artinya kejarlah. Your impianmu. Goals itu ya tujuan lah, ya tujuan. Impian, tujuan itu kan. Dan kejarlah impianmu because no one else is going to do it for you. Because what is the meaning of because no one else is going to do it for you? Artinya apa kira-kira? Karena tidak ada orang lain. Yang lain, tidak ada seorang pun yang lain is going to do it for you. Ya, untukmu gitu kan. Karena tidak ada seorang pun yang akan melakukannya untukmu. Jadi harus kalau punya impian, berharap, kejar. Karena nggak ada orang yang mau mengejar impian, mengejarkan impian buat Anda. Ya, no one else. So if you have dream, ya kan, you have to chase after your goals by yourselves. Artinya kalau punya impian, ya kejarlah sendiri gitu kan. Karena kalau nggak ada orang yang mau ngejarin buat Anda. What do you think? Benar nggak seperti itu? Benar nggak? Ya kan? Jadi kalau kita punya impian ya kita harus berusaha gitu kan, berusaha. Mungkin orang lain bisa bantu kita, tapi nggak mungkin orang lain itu bisa melakukannya untuk kita. Membantu iya, tapi kalau melakukannya nggak, susah gitu. Oke, lagi siapa mau baca? Oke, believe in your dreams. They were given. They were given to you for a reason. Bacanya reason ya. Gak usah reason. Dari tadi gitu. Itu lain ya. Oke. Nggak tahu orang Indo tuh kalau ngomong gitu ya. Banyak mbak-mbak yang gitu. Reason. Impossible. Oke, saya tanya. Coba Anda kalau baca ini apa? Mesti keliru. Ini coba bacanya apa ini? Hah? Ini loh. Ini loh. Benar. Kalau ini benar. Kalau ini benar ada she benar. Tapi kalau Anda bacanya si salah malahan. Ya, banyak sih menurut saya yang kalau baca ini masih si. Padahal harusnya si. Tahu nggak bedanya di mana? Itu betul. Reason, bukan reason. Bukan reason, tapi reason. Sekarang kita artikan ya. Believe in your dreams. Artinya apa? And then karena mereka memberikan kepadamu sebuah alasan. Jadi maksudnya gini loh, maksudnya kalau kita punya impian, kita punya tujuan, kita punya alasan untuk hidup gitu. Bener gak? Karena kan kalau nggak punya impian, ya apa urip ya. Ya kan? Kita punya impian, kita punya harapan, kita punya kepinginan apa, akhirnya kan orang itu hidup gitu loh, ya kan? Orang itu mau melakukan apa, mau berusaha gitu, karena mereka punya impian. Kalau mereka nggak punya impian kan ngopo, mending aku turu gitu. So, that's very important. That's very important for us to have a dream, to
to have dreams or even you have a dream. It's very important. 真的很重要，是吗？对不对？对，好。Oke ya. Tiu ya, itu bahasa itunya ya. Apa? Tayu. Oke. Lanjut. Ya. Artinya apa? Itu bacanya bukan yours. Aha. Wah, salah berarti. Nah, ya untuk belajar ya sama Mr. Dev ya. Ya, yours is the power of living the dream. Artinya apa? Yours itu artinya dirimu gitu kan. Enggak, bukan dirimu atau kamu gitu kan. Adalah the power of living the dream. Power itu kekuatan dari hidup, bukan of living the dream itu maksudnya untuk menghidupi impian gitu loh. Jadi kamu ada tenaga atau kekuatan yang memampukan kamu untuk hidup dalam impian. Jadi maksudnya gini, ini sebetulnya mau ngomong gini loh, dream is yours. Jadi mimpi itu kamu gitu loh. Jadi kalau kamu nggak punya impian, berarti kamu nggak punya dirimu. Artinya seperti itu. Jadi yours is the power of living the dream. Artinya ya impian itu pusatnya ya diri kamu. Sentralnya kamu. So that's the meaning of these words. Makanya orang yang nggak punya impian tuh kan nggak punya apa ya, hidup, bener ya? Bener nggak? Orang yang nggak punya impian nggak punya hidup gitu kan. Kayak siapa? Lambuh kayak siapa orang? Oke. A dream is a wish your heart. Artinya apa? A dream, sebuah impian gitu kan. A wish, sebuah harapan. Your heart makes, sebuah harapan yang hatimu itu buat gitu. Jadi impian itu asalnya dari hati manusia. Ya jadi artinya apa sih? Sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat, kalau sesuatu yang dari hati itu kan berarti sangat apa ya? Sangat penting gitu kan. Karena asalnya dari hati gitu kan. Ya. So a dream, sebuah impian adalah sebuah harapan yang dibuat oleh hati atau yang hati buat. Nah itu pertemuan sebelumnya saya sempat membahas mengenai Walt Disney. Masih ingat nggak? Walt Disney. Masih ingat nggak? Ayo. Disneyland, masih ingat Disneyland? Aduh lupa, payah. Oke, jadi Walt Disney itu yang kartun itu loh, Mickey Mouse. Nah, betul ya. Kayak dunia fantasi ya kan. Jadi Walt Disney itu orang yang membuat kartun, terus dia membuat Walt Disney gitu ya. Oh ya, Anda kalau ke TMS ya, tadi kayaknya sudah nggak ada. Minggu lalu saya lihat. Itu kalau Anda ke TMS minggu lalu ya, itu ada pameran Disneyland di Jepang. Jadi Disneyland itu cuman ada di beberapa tempat aja di dunia ini. Salah satunya di Jepang. Saya nyesel dulu waktu saya ke Osaka ya, saya nggak mampir ke sana. Teman saya bilang, goblok kamu. Asem digoblok. Kamu ke Jepang nggak? Nggak ada di Taiwan, nggak ada. Hongkong ada Hongkong. Saya pernah ke Hongkong. Saya waktu ke Jepang itu nggak ke sana kan, ke Disneyland, di goblok kayak lo, goblok kamu. Jepang running Disneyland. Oh ya, kemarin pernikahannya itu siapa? Artis itu siapa? Dewi Sandra, apa Sandra Dewi itu loh.
di sana itu di Disneyland itu habis berapa ya, aku rak iso bayang katanya nggak utang lagi, gila sugi. apa waktu di itu acara pernikahan di gereja itu Mm-mm. ada itu lihat saya Oh, nonton ya. Nah itu rame yang nonton kayak itu kan trending topik. pernikahannya kan itu mbak ke Disneyland itu ya, saya mau ke sana juga apa ya rak di duit. Mahal. Itu tiketnya mahal, di Hong Kong aja harganya hampir setengah juta lebih itu, 500 HKD. 500 HKD itu sekitar berapa, 800 ribuan. Itu sekitar, yo wahana-wahana itulah mbak, sing koyo dunia fantasi di Jakarta itu loh Mbak. Tapi ya mesti lebih lebih apik pasti kan. Saya di Hong Kong pun juga nggak pernah masuk sih, cuma saya di depannya aja sih. Sayang duit 800 ribu masuk kayak gitu. Tapi orang yang ke Hong Kong pasti pinginnya ke sana gitu kan, pingin, aku pingin nonton karena memang nggak semua negara itu punya Disneyland. Bahkan di Singapura aja nggak punya loh Disneyland ya. Saya di Asia tuh cuma Hong Kong sama Jepang aja, dua negara itu. Oke, jadi itu ya, Disney itu diingat-ingat ya itu. Jadi dia sangat orang yang sangat percaya pada impian. Ya, Anda juga harus punya impian ya. Oke, lanjut. Salah lagi. Salah. Nah, tadi sudah diajari toh bacanya gimana itu? Gimana? Oh, bukan ini, yang ini. Yang ini. Salah. Salah. Kalau Mac itu berarti Mac Station, Mac itu Mac ya. Itu Mac bukan. Tetap salah. Ini bacanya make ini. Ya, make ada Ada kayak i-nya ya. MEIK. Anda baca bukan meik ya. Bukan meik ya. Tapi make. Nah, kalau Mbak kan tadi dibilangnya Mac. Ya kan? Tadi kan bilangnya Mac. Nah, ya toh. Make. Oke. Oke, diulangi coba. Your dreams come true. Come. First thing come true. Mhm. The first thing you have to do is wake up. Oke. Coba tadi yang baca ini Mbak siapa? Mbak Rini ya? Oh, Mbak Nuri. Sekarang Mbak Rini yang baca, coba Mbak Rini yang baca. Your dream come true. The first thing you have to do is wake up. Artinya apa? Coba. If you want to make your dreams come true, Membuat impianmu kenyataan, kamu harus uh-huh. kamu harus bangun. Oke, 真的好棒，真的 ya, betul ya. Jadi if you want to make your dreams come true, jika kamu ingin membuat impianmu menjadi kenyataan, come true itu artinya menjadi nyata kan, menjadi kenyataan. The first thing itu artinya apa? Hal yang paling utama atau hal yang pertama. You have to do. Have to do tadi apa? Have to tadi apa artinya? Enggak. Nah, lupa. The first thing you have to do, hal pertama yang harus Anda lakukan is wake up. Wake up itu apa? Bangun. Orang tidur terus ya ora iso toh ya. Kalau orang tidur terus kan nggak ngapa-ngapain ya, nggak kerja apa-apa kan, nothing to do, right? Benar ya. Jadi kalau kita punya impian, hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus bangun. Malah ada yang